introduction-nya. Shalom saudara, shalom Bapak Ibu. Saya mau lihat tangan-tangan yang masih antusias pada pagi hari ini. Oh, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan, kita masuk di pelajaran yang ketujuh ya, di panduan Komsel pada hari ini. Nah, saya akan membahas mengenai tingkatan dalam kehidupan komunitas sel. Nah, saudara, memang manusia ya harus ada tingkatannya. Ya, kalau bahasa Alkitabnya harus ada pertumbuhannya, harus ada perkembangannya, kan begitu kan? Nah, demikian halnya juga di dalam komunitas sel. Jadi artinya tidak langsung orang yang ada di komunitas sel itu orang-orang yang luar biasa semua, ya. Nggak harus seperti itu, saudara. Ya, justru di dalam komunitas sel itulah, di situ mereka ditumbuh kembangkan, disitulah mereka diproses, mereka di situ mengalami satu proses yang membuat mereka sampai ke satu titik segambar dan serupa dengan Kristus. Ya. Nah, hal ini perlu kita pahami, Bapak Ibu. Karena apa? Supaya kita sebagai trainer bisa mengarahkan nanti pemimpin-pemimpin kelompok sel kita, bahwa orang-orang yang akan tergabung di dalam komunitas sel, ya, orang-orang yang akan tergabung dalam komunitas sel itu tidak semuanya orang-orang yang kalau dalam bahasa gerejanya itu orang-orang rohani langsung. Tidak, tapi mereka yang mengalami pertumbuhan. Nah, baik. Tingkatan dalam komunitas sel, ya, juga yang saya sebut tingkatan dalam kehidupan, ada beberapa tahap. Ya, ada beberapa tahap yang harus dilewati. Mereka yang dari tadi baru bertobat, kemudian mereka mengalami satu pertumbuhan sampai ke arah Kristus, sampai berbuah, sampai mau berkorban, ya, sampai ke satu level yang tentunya diharapkan oleh para gembala-gembala, gitu ya. Terlebih diharapkan oleh Tuhan. Nah, tahap pertama, ya, tahap pertama yang harus kita ketahui bahwa di dalam komunitas sel, di tahap pertama, anggota-anggota komunitas sel, ya, ada proses pembentukan. Ya, ada proses pembentukan. Pembentukan yang seperti apa? Dalam komunitas sel ini, ya, pertama-tama orang masuk komunitas sel, baru pengen lihat-lihat dulu. Ya. Baru pengen, wah, ini cocok nggak ini komunitas ini sama saya, begitu ya. Nah, makanya saudara, dalam membentuk komunitas sel, kita harus memiliki satu strategi. Kita sebagai trainer, kita harus mengarahkan anggota-anggota jemaat kita terhisap dalam komunitas sel, atau mungkin bahkan ya orang-orang yang di luar dari jemaat untuk bisa masuk dalam komunitas sel. Kita harus membuat satu suasana yang bisa menerima mereka, sehingga mereka bisa dibentuk di sana. Tapi sebelum lebih jauh dibentuk, mereka kan harus masuk dulu. Nah, makanya biasanya kalau untuk membentuk komunitas sel itu dibuat acara-acara menarik. Ya, saya ingat tadi materi sebelum saya, ya, Pendeta Freddy sampaikan bagaimana menjangkau jiwa dalam komunitas sel. Mereka membuat acara-acara yang menarik. Nah, biasanya itu yang membuat satu ketertarikan orang untuk masuk. Ya. Di dalam gereja yang kami layani, ya, beberapa kali saya mengadakan acara-acara yang menarik. Untuk apa? Yaitu untuk menjangkau supaya mereka bisa masuk di dalam komunitas sel. Mungkin ya barbecue, mungkin ya ngopi-ngopi begitu ya, sehingga ya mereka tertarik. Kalau kita langsung ajak, oh ayo ini kita ibadah komunitas sel nih, enggak. Karena kita tahu komunitas sel ini gaya hidup, ya, itu yang terus kita bangun. Nah, dari tahap ini komunitas sel akan masuk dalam masa bulan madu, di mana komunitas sel baru saja dibentuk. Setiap anggota komunitas sel, khususnya anggota baru, saling berkenalan satu sama lain dan mereka merasakan kegembiraan dan sukacita. Nah, makanya melalui acara-acara yang menarik itu, waduh, mereka senang. Dan itu yang membuat mereka tertarik masuk ke dalam. Ya. Kalau langsung acaranya kaku, waduh, mereka juga berpikir, waduh Pak, sorry nih, saya banyak kerjaan nih, gitu kan. Wah, sorry Pak, saya ada banyak tugas-tugas yang lain nih. Gitu. Tapi
Kalau kita buat satu acara yang menarik, ya mereka akan masuk. Dan di situ ya kita buat mereka senang gitu. Karena ini masih, kalau bahasa buku panduan komunitas sel, bahasanya ini masa-masa bulan madu, ya kan gitu ya. Kalau masa bulan madu itu tentunya masa-masa yang indah ya. Saya tahu di sini banyak Bapak Ibu, pasangan-pasangan yang tentunya pasti sudah merasakan bulan madu itu seperti apa rasanya. Sampai ada lagunya kan. Bulan madu itu begitu indah rasanya. Wah, gitu kan. Nah, di dalam komunitas sel harus juga diciptakan suasana yang seperti itu. Suasana yang indah. Karena ini baru terbentuk. Mereka mungkin dari dunia antah berantah mana gitu kan, masuk komunitas sel, kemudian langsung acara yang dibuat kaku ya kan, terus ada satu langsung masuk proses yang gak gampang buat mereka. Besi menajamkan besi, waduh ini mereka akan, waduh Pak saya nggak mau deh masuk. Nah jadi tahap pertama kita mesti ketahui bahwa ya orang-orang yang baru masuk dan terhisap dalam komunitas sel itu masih masa-masa sukacita dan senang buat mereka ya, itu masih masa-masa bulan madu buat mereka. Jadi ini yang harus kita pahami sehingga kita akan berpikir dan ya membuat satu konsep, membuat sebuah rencana bagaimana komunitas sel kita itu memiliki satu suasana dan atmosfer yang membuat orang itu nyaman. Karena memang itu tahap awal, tahap pembentukan ya. Masih tahap baru lahir gitu ya. Masih tahap, kalau bahasa Paulus dalam Alkitab, masih anak-anak gitu ya. Masih tahap pembentukan gitu. Nanti ada proses selanjutnya ya. Makanya ini disebut tahapan atau tingkatan dalam kelompok komunitas sel. Nanti dia akan bertingkat sampai pada kedewasaan, sampai menghasilkan komunitas sel yang baru bermultiplikasi. Nah, jadi ini tahap awal, Bapak Ibu. Nah, kita harus mampu menciptakan. Oleh sebab itu kita dituntut juga untuk kreatif. Ya, pemimpin itu dituntut untuk kreatif. Kenapa harus kreatif? Yuk kita mesti memikirkan bagaimana pertemuan-pertemuan komunitas sel, bagaimana pertemuan kita dengan anggota komunitas sel kita itu menarik, mereka juga bisa senang, mereka juga bisa bahagia ada di komunitas itu. Dan buat mereka selalu rindu. Ya, nah ini yang susah. Buat mereka selalu rindu untuk ketemu dengan kita. Ya, buat mereka selalu punya, waduh kapan lagi nih pertemuan, kapan lagi? Memang awal-awal begitu. Jadi jangan langsung dituntut, kamu datang ke sini mau cari Tuhan ya, bukan mau senang-senang. Jangan langsung seperti itu. Ya, karena memang masih baru terbentuk ya, mereka ya pengen senang-senang, nggak apa-apa, biarin mereka masuk. Ya, tentunya tanpa mengurangi kualitas dari pertemuan itu. Ya, tapi minimal mereka bisa nyaman di situ, karena itu masih masa-masa bulan madu. Ya, itu masih masa-masa bulan madu. Nah, bisa dibantu? Yang kedua, ya, tahap yang kedua adalah tahap transisi. Nah, di tahap transisi ini, ya, udah dimulai ada permasalahan-permasalahan, dimulai gesekan-gesekan. Ya. Jadi artinya dalam tahap transisi ini sudah mulai beranjak, atau kalau bahasa humanisnya akil balik, sudah mulai masa mau beranjak ke dewasa. Nah, dalam tahap komunitas sel ada permasalahan di antara anggota, atau mungkin masalah tersebut timbul dari anggota keluarga yang melarang mereka masuk dalam komsel untuk mengikuti pertemuan komsel. Oleh karena itu dalam tahap ini komsel masuk dalam masa konflik. Ya, seperti ungkapan pada umumnya, awalnya begitu indah, ya gitu kan? Awalnya begitu indah. Nah, biasa di awal-awal kalau bahasa marketingnya, waduh di awal-awal promo kan begitu. Tapi ini kan karena kita trainer semua ini ya, nggak apa-apa, kita buka-bukaan aja kan begitu kan. Ya kita nggak mungkin waktu kita mau mengajak orang masuk dalam komsel, kamu masuk dalam komsel benar. Wih, di dalam komsel tuh nggak selalu bahagia loh. Di dalam komsel tuh nggak selalu seneng loh. Kita nggak selalu terus makan-makan loh. Pasti ada masalahnya, pasti ada konflik. Orang nggak mau masuk komsel. Iya, orang nggak mau masuk komsel. Tapi percayalah, ini adalah satu proses yang cukup panjang, membutuhkan waktu. Jadi bukan hanya langsung orang masuk senang terus enggak. Ya, ada tahapannya. Tapi ini kan bagi kita. Ya, ini bagi kita. Artinya ini kalau bisa dibilang ini dapur kita lah gitu kan. Kita tahu sebagai trainer, kita tahu pasti ada konflik di dalam
komunitas sel. Nah, oleh sebab itu, ketika kita tahu ada masa transisi ini, dari sekarang ketika membentuk komunitas sel, kita harus melakukan beberapa hal untuk bisa menanggulangi hal itu. Bahkan bisa dikatakan untuk bisa mencegah hal itu. Walaupun mungkin ya saya terhisap dalam komunitas sel itu, saya ingat mulai dari tahun 97 saya sudah terhisap dalam komunitas sel. Karena gak kebetulan papa saya gembala juga ya di Sumatera Utara ya. Jadi saya belum kenalkan saya dari Sumatera Utara ya, dari Korea Utara gitu ya. Makanya wajahnya agak persegi lima seperti ini ya. Nah, jadi papa saya gembala di Sumatera Utara, jadi ada komunitas sel di gereja kami. Saya mulai terhisap di tahun 97, saya mulai terhisap dan saya melihat memang ada masa transisi. Gak hanya senang-senang terus. Nah, dalam masa transisi ini ada masalah demi masalah, ada gesekan demi gesekan. Bisa jadi sesama anggota komunitas sel, bisa jadi antara pemimpin komunitas sel atau gembala komsel dengan domba komsel, bisa jadi. Itu nggak bisa dipungkiri. Masalah itu pasti ada, ya kan? Sama seperti waktu kita khotbah kan berkata, ada dua hal kepastian dalam hidup. Wah ya. Yang pertama, manusia. Nggak usah lah saudara ya. Yang kedua aja saudara. Yang kedua pasti ada masalah saudara ya. Jadi, nah walaupun di awal seperti saya katakan tadi, ya jangan langsung dibilang lah. Ya kita di awal tuh promo-promo aja ya. Wah enak masuk komsel tuh enak gitu kan. Saya ingat dulu pertama kali saya diajak komsel, ya saya nggak dikatakan, yuk kita komsel, enggak. Saya diajak, yuk makan-makan katanya begitu saudara. Dan itu yang membuat saya, enak nih makan-makan, mumpung gratis kan begitu kan. Lama-lama gesekan karena semakin dekat. Biasanya yang bergesek itu yang dekat, betul atau enggak saudara? Betul ya? Kalau jauh itu nggak bisa bergesekan. Nah kalau udah dekat itu bergesekan. Nah makanya ini merupakan satu hukum yang hukum normal lah, bahwa di dalam komsel itu ada masa transisi di mana mereka di situ akan diproses. Ya, ada masalah yang mereka hadapi di situ. Bisa jadi masalahnya mereka dilarang masuk dalam komsel. Ya, ini satu case yang banyak terjadi. Ya, mereka dilarang masuk dalam komsel karena apa? Mungkin orang tuanya nggak senang, mungkin istri atau suaminya nggak senang, mungkin kerabat-kerabatnya tidak senang. Ya, dan kita tahu itu adalah cara iblis. Ya, untuk supaya jemaat-jemaat atau orang-orang yang kita layani tidak terhisap dalam komunitas sel. Karena ingat, dalam komunitas sel itu ada pemuritan, membuat orang semakin segambar dengan Kristus. Nah makanya iblis akan selalu berusaha dan memakai banyak cara untuk orang-orang jemaat tidak masuk dalam komunitas sel. Nah kalau kita sebagai pemimpin komunitas sel sudah memahami ini, pastinya dari dini kita sudah bisa melakukan pengendalian-pengendalian. Kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama menurut saya harus dibangun satu hubungan emosional. Ya, dibangun satu hubungan emosional antara sesama anggota komunitas sel, antara sesama pemimpin komunitas sel, antara pemimpin dengan domba komunitas sel begitu kan, harus dibangun hubungan emosional. Karena kalau tidak ada hubungan emosional, karena gini, ada hubungan emosional aja ada masalah. Tapi tentunya kalau ada hubungan emosional, masalah itu tidak destroyed gitu. Destroyed? Tidak hancur berkeping-keping gitu. Ya, hanya sekedar mungkin perbedaan-perbedaan, hanya mungkin sekedar ya berbeda satu sama lain, berdebat dan lain segala macam. Tapi kalau ada satu hubungan, ya itu yang terjadi. Kalau nggak ada hubungan, hancur sudah. Karena ini satu pola atau pattern yang biasanya terjadi di dalam komunitas sel, yang disebut masa transisi. Nah, di sini kita mesti concern. Inilah yang disebut masa-masa kritisnya. Karena apa? Yang tadinya mereka lagi senang, mereka lagi sukacita, mereka lagi menikmati, ya kan, tiba-tiba ada gesekan. Ya. Nah, ingat ya, salah satu poin di dalam komunitas sel itu ada coaching atau pelatihan. Ya, mereka dilatih contohnya, ya kan? Ya, yang tadinya nggak bisa WL, ya kan? Ya, kamu coba deh WL di komsel gitu kan, belajar. Nah, kemudian dia coba WL, ternyata ya namanya juga baru belajar ya. Chordnya kunci C, suaranya kunci G, kan gitu kan? Ada teman-temannya bilang, wah suaramu bagus ya, tapi kayaknya lebih bagus kamu nggak nyanyi deh. Waduh, tersinggung. Ya, itu yang akan terjadi di dalam komsel. Banyak hal lagi case-case yang lain.
Nah, makanya dari hal ini kita sebagai pemimpin kelompok sel, sebagai trainer, harus bisa menanggulangi hal ini. Kalau andai kata nanti terjadi hal-hal seperti ini, kita mesti bisa segera atasi. Ya, kita mesti segera atasi. Karena memang pemecahan masalah, manajemen konflik atas setiap orang itu ya berbeda-beda. Ya, saya yakin dan percaya yang mengikuti trainer ini, ya training ini orang-orang hebat semua, ya orang-orang pengalaman semua. Jadi saya tidak ajarkan saudara untuk bisa bagaimana caranya untuk menyelesaikan begitu kan, karena setiap orang punya karakter berbeda-beda. Nah, intinya kita kalau mengetahui bahwa ini akan ada, kita sudah mikir dari sekarang. Oh iya, apa hal-hal yang harus kita lakukan supaya dalam masa transisi ini tidak ada mereka yang keluar dari komsel, tidak ada yang murtad kembali nyembah pohon begitu kan? Nggak ada. Karena apa? Kita sudah tanggulangi dari sekarang. Karena di masa transisi komsel ini, di sini biasanya masa-masa darurat. Tapi kalau sudah lewat fase ini, wah luar biasa. Karena ini satu proses. Ya, ini mungkin makanan keras bagi anggota-anggota komunitas sel. Mereka udah mulai beranjak menjadi seseorang yang mulai dewasa. Tapi kalau sudah lewat, mereka akan sudah mulai terbiasa. Makanya masuk ke tahap yang ketiga, yaitu apa? Tahap komitmen. Ya. Nah, di dalam tahap komitmen ini, komunitas sel masuk ke dalam masa pembentukan ilahi untuk menjadi sebuah komunitas yang solid dan sehati. Ya. Jadi memang satu komunitas yang sempurna itu tidak bisa didapatkan, tapi bisa diproses. Katakan amin. Ya. Satu komunitas yang sempurna, yang hebat itu tidak bisa langsung didapatkan secara instan, tapi diproses. Nah, apa prosesnya? Itu tadi, gesekan-gesekan, masalah-masalah. Ya, coba tarik-menarik satu sama lain, masalah dari luar, masalah dari dalam. Itu merupakan satu proses pembentukan. Nah, ketika sudah dibentuk, masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap komitmen. Biasanya orang yang melewati masa transisi tadi, mereka masuk dalam satu fase yang disebut fase komitmen. Ya, tidak rapuh, tidak gampang. Nah, orang yang tidak bisa lewatin masa transisi, ya akhirnya mereka keluar dari komunitasnya. Nah, di dalam masa komitmen ini, ya tahap komitmen ini benar-benar solid komselnya. Ini benar-benar sehati, walaupun tidak eksklusif ya, tapi benar-benar sehati. Ya, dalam Kristus sehati, unity. Ya, mereka sama-sama pergi doa keliling, mereka sama-sama pergi melakukan pelayanan penjara, mereka sama-sama pergi melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Mereka sehati. Tapi saya yakin, komunitas yang seperti ini, komsel yang seperti ini, sudah melewati masa-masa transisi. Nah, makanya saudara, kita sebagai trainer, kita mesti memikirkan hal-hal yang strategis, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi masalah-masalah di dalam komsel kita. Sehingga kita masuk dalam fase yang ketiga. Fokus dari tahap komitmen ini adalah pada Kristus dan komsel, sehingga ketika setiap anggota komsel mulai memikirkan apa yang dapat saya lakukan untuk komunitas saya ini. Jadi di dalam tahap ketiga ini, mereka sudah melewati proses tadi, ya kan, proses dibentuk, proses pergesekan, ya. Mereka masuk dalam tahap ketiga komitmen. Saya yakin dan saya sangat setuju dengan buku panduan komsel ini. Di tahap ketiga ini mereka mulai memikirkan, what can I do for apa ya? My community. Wah, gitu kan. Artinya, jangan buang sampah sembarangan. ya, dalam tahap ini mereka udah pikirkan, aku harus lakukan apa? Kalau di tahap 1 tadi mereka, saya dapat apa di komsel ini? Itu tahap 1. Mereka masuk tahap 2 di proses. Ketika mereka lewat proses, mereka sudah mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan dalam komsel ini. Apa yang bisa saya berikan dalam komsel ini? Mereka benar-benar solid. Mereka menjadikan komsel itu bukan sekedar komunitas biasa, tapi mereka menjadikan komsel itu sebagai keluarga ilahi. Karena ingat, dalam komitmen ini fokusnya kepada Kristus. Ya, makanya saya katakan tidak eksklusif. Jadi semua yang dilakukan dalam komunitas sel untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tidak juga menjadi sebuah komunitas yang eksklusif. Yang lain nggak boleh masuk ya. Ini keluarga gua begitu. Nah, seperti itu. Karena ini adalah komunitas ilahi yang berfokus pada Kristus. Saya harus memiliki komitmen mengasihi serta menerima kekurangan anggota komunitas yang lain. Ya, biasanya ketika sudah melewati proses, ada di fase ini, mereka udah mulai bisa menerima, udah mulai terbiasa. Ya kan?
kadang-kadang ya namanya di komunitas sel. Ya, masih mending kalau komunitas selnya masih 2-3 orang kan gitu kan. Tapi kalau sudah mulai 12 orang, kadang-kadang ada yang lebih. Ya. Saya ingat ada satu komsel di gereja saya yang lama gitu ya. Sebelum saya menggembalakan, satu komsel itu isinya sampai 35 orang. Waduh, bisa banyak begitu. Mau disuruh pecah nggak mau, karena udah terlalu dekat kan gitu kan. Nah itu tidak bisa juga, nanti ada caranya di materi lain bagaimana teknisnya kita membentuk komsel. Ya kalau terlalu banyak juga itu terlalu repot kan begitu kan. Nah jadi contoh ada 11 atau 12 orang mereka ada di dalam komsel. Setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda. Ada karakternya koleris, ada karakternya sanguin, ada karakternya pragmatis, ada yang melankolis kan begitu kan. Gua punya karakter yang berbeda-beda. Nah itu yang membuat satu potensi masalah. Contohnya saya yang sanguin. Kalau sanguin itu biasanya orangnya agak ceria gitu kan, banyak ngomong, kadang-kadang ngomong dulu baru mikir, kadang-kadang seperti itu ya kan. Ya. Tapi beda dengan orang melankolis. Kalau orang melankolis diem gitu. Ya. Jarang ngomong, sekali ngomong salah. Iya kan? Dan gampang tersinggung biasanya. Ya, gampang tersinggung biasanya. Orang melankolis itu gampang tersinggung. Waduh, cantik banget ya Bu hari ini. Waduh, gitu ya. Biasanya orang melankolis gak suka dipuji. Dalam hatinya, wah ini orang ngeledek. Biasanya seperti itu. Akhirnya masalah. Belum lagi kalau ada mungkin ya agak cerewet di dalam komsel begitu kan. Semua dikomentarin. Kucing lewat pun dikomentarin. Mau ngapain lewat sini? Semua. Nah kita berhadapan dengan anggota-anggota komsel yang seperti itu. Dan itu memicu potensi untuk jadi pergesekan di dalam komsel. Nah, ketika kita sudah melewati fase itu, kita sudah mulai bisa menerima mereka. Ya, yang tadinya kita rada kesel kalau dia ngomong gitu kan. Itu orang ngomong terus nggak berhenti-berhenti. Ketika kita sudah masuk di tahap komitmen ini, kita mulai bisa menerima dia. Ya sudahlah, nggak apa-apa, gitu kan. Biasa, wanita itu harus mengeluarkan 15.000 kata satu hari. Kadang-kadang kalau nggak cukup di rumah, dia di komsel ngocehnya, kan gitu. Jadi kita udah mulai menerima gitu loh. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Orangnya susah dimengerti ya dia, nggak apa-apa. Itu artinya kita harus lebih rangkul dia lagi. Itu artinya harus kita lebih dekat sama dia lagi. Nah, di fase komitmen ini, kita sudah mulai menerima satu sama lain. Kita sudah bisa menerima kekurangan anggota-anggota komsel lain. Nah makanya saudara, ini yang menjadi harapan buat kita sebagai pemimpin komsel, ya, sebagai trainer komsel. Itu yang menjadi harapan kita bahwa suatu saat mereka ada di fase yang ketiga ini. Makanya di fase yang kedua, di situ kita akan berpikir keras bagaimana untuk memanage konflik yang ada, sehingga tidak terjadi satu konflik yang membuat perpecahan atau bahkan membuat mereka keluar dari situ. Ya. Nah jadi yang ketiga ini tahap komitmen. Dan kalau sudah di tahap ketiga ini, nah ini kita perlu maintenance juga. Ya, kita perlu maintenance. Karena kadang-kadang orang yang sudah komitmen bisa juga lari dari komitmen. Nah makanya saudara nanti di pelajaran yang lain kita akan belajar bagaimana kita memaintain ini, bagaimana mereka terus, ya, bagaimana mereka terus memiliki satu sikap yang komitmen. Bagaimana mereka terus ada dalam kesetiaan, bagaimana mereka terus ada di dalam buah mereka. Nah ini perlu kita pikirkan dan kita belajar sama-sama, sehingga ini sifatnya tetap. Ya. Nah tahap yang keempat yaitu adalah tahap penginjilan. Ya tadi mereka tahap komitmen. Ya, yang ketiga ini tahap keempat adalah tahap penginjilan. Pada tahap ini, ya komunitas sel masuk dalam masa melayani. Kalau dalam tahap-tahap sebelumnya anggota komunitas sel hanya memikirkan keadaan diri sendiri dan mungkin hanya memikirkan komselnya sendiri, maka dalam tahap ini mereka sudah mulai masuk dalam satu fase di mana mereka memikirkan keadaan di luar dari komunitasnya, yaitu dengan mengadakan penginjilan, dengan mengadakan pelayanan, penjangkauan jiwa, dan memiliki target untuk mereka jangkau menjadi anggota-anggota komunitas sel yang baru. Jadi yang tadinya mereka, wah ini pokoknya keluarga ilahi, wah ini benar-benar satu home buat saya gitu kan. Nah,
Nanti mereka akan naik ke dalam satu level lagi, yaitu apa? Tahap penginjilan. Udah bukan mikirin diri sendiri lagi, tapi juga udah mulai mikirkan kondisi yang di luar dari komsel mereka. Kalau bahasa saya bisa saya katakan mereka sudah mulai berbuah. Buahnya mereka bisa dinikmati. Ya. Setahu saya tumbuhan yang berbuah tidak pernah memakan sendiri buahnya. Yang makan saya dan saudara, katakan amin. Ya kan? Nah sama seperti kita berbuah. Buah kita juga harus dinikmati oleh orang lain. Kalau sebuah komsel berbuah, berarti komsel itu buahnya harus dinikmati oleh suasana lain. Harus dinikmati bahkan komunitas-komunitas yang lain. Ingin begitu, saudara. Mungkin di dalam gereja kita ada beberapa komsel, ya kan? Komsel kita kalau setiap pertemuan makan terus, ya kan? Waduh, pokoknya kumpul makanan ada, minuman ada. Tapi ada satu komsel, ya, yang lain, yang kalau mereka kumpul cuma air putih aja. Ditanya, kenapa kalian kok kumpul tuh cuma air putih dong? Alkitabiah. Alkitab katakan seseorang tidak akan kehilangan upahnya ketika menyediakan air putih kepada hamba Tuhan. Kan gitu kan? Ya, itu kamuflase. Memang kan nggak gampang, saudara. Walaupun memang bukan itu esensinya. Tapi bagaimana kita sebagai komunitas sel mulai memikirkan komunitas yang lain. Bahkan lebih dari itu, kita mulai memikirkan orang-orang di luar sana yang belum terhisap dalam komunitas sel, yang belum terhisap di dalam komsel. Kita mulai pikirkan bagaimana kita menjangkau mereka. Sesi sebelumnya bagaimana kita menginjil, menjangkau jiwa dalam komsel. Nah ini yang kita harus pikirkan bersama dan kita ada di fase itu. Kita mesti giring anggota-anggota komsel kita ada di tahap penginjilan ini. Ya. Karena di tahap ini mereka nggak mikirin diri sendiri lagi. Mereka udah memikirkan bagaimana mereka menjangkau jiwa. Bagaimana mereka memiliki satu komitmen harus berbuah. Bagaimana memiliki satu komitmen harus menjangkau jiwa, harus memenangkan jiwa. Itu yang terpenting. Harus ada targetnya, sudah. Nggak bisa hanya komunitas itu kumpul-kumpul doang. Loh iya Pak, kan komunitas supaya orang dewasa. Oh iya, bukti kedewasaan itu apa? Salah satu bukti terkuat dari kedewasaan rohani adalah menjadi berkat bagi orang lain. Bohong kalau dikatakan seseorang itu dewasa dan sama seperti Kristus kalau dia tidak memikirkan atau menjadi buah bagi orang lain. Salah satu ciri-ciri pertumbuhan adalah berbuah, dan buahnya itu lebat, bahkan dinikmati orang lain. Suatu saat Yesus dari Betania di Markus pasal 11, Yesus merasa lapar, ya, karena Yesus juga manusia. Ya sama lah kayak saya ini dan peserta semua udah mulai lapar, ya kan begitu ya. Habis ini nanti mungkin kita break, ya. Ketika dia sampai di situ, Yesus melihat ada buah ara yang sudah berdaun, ya kan begitu kan? Kalau ia mendapatkan buah pada pohon itu, karena dia lihat dari jauh sudah berdaun. Ternyata ketika dia sampai di situ, nggak ada buahnya. Memang ditulis di Markus 11 ayat 13, di situ ditulis memang bukan musim buah ara. Ya kan? Tapi apa yang terjadi di ayat 14, Yesus bilang ketika dia lihat nggak berbuah itu, mulai saat ini kau tidak akan dikutuk tuh pohon ara. Makanya LAI kasih judul perikopnya tuh, Yesus mengutuk pohon ara. Jadi sebenarnya buah yang terpenting. Klimaks dari sebuah pertumbuhan atau buah. Klimaks dari sebuah pertumbuhan komunitas sel, bagaimana komunitas sel itu menghasilkan buah, menghasilkan jiwa, menjangkau jiwa, itu yang terpenting. Walaupun mungkin kalau secara manusia kan kita berpikir seperti ini. Dalam konteks Markus pasal 11, lah itu kan bukan musim buah ara. Kok Yesus minta buah ara bukan musim buah ara? Ya kan, betul nggak saudara? Ya, saya lihat dari sini wajahnya kok kurang semangat semua. Coba kasih senyum kanan kiri saudara. Walaupun nggak ada orang, tapi di layar ini saudara sebelah-sebelahan. Haleluya. Jangan sedih gitu lah saudara. Ya semangat saudara, semangat. Trainer komsel itu harus semangat saudara ya. Nah mungkin ya kalau saya kembali ke Markus pasal 11. Mungkin kalau saya di situ saya akan bilang sama Tuhan Yesus. Sus, kan namanya Yesus saudara ya. Ini bukan musim buah ara, kenapa engkau minta buah ara?
Saudara tahu durian? Tahu ya saudara? Durian saudara? Durian itu adalah buah yang paling, menurut saya saudara, buah yang paling nikmat di dunia saudara. Kalau makan durian itu, aduh, sekali gigitan itu rasanya pintu surga terbuka saudara. Ya, apalagi dicampur dengan ya makanan yang pemersatu orang Kristen saudara, yang gak usah saya sebutkan karena ini direkam saudara. Ya. Biasanya kalau musim durian itu bulan 12 saudara. Bulan 1, bulan 12, bulan 11. Si Ucok minta durian bulan 6 saudara. Belum musim. Yang salah siapa? Kalau saya ketemu si Ucok, saya akan bilang, Cok, musim durian bulan 12. Masa kamu minta durian bulan 6? Kan begitu saudara. Ini ceritanya mirip-mirip sebenarnya sama di Markus pasal 11. Belum musim buah ara. Tapi Yesus pengen makan buah ara saudara. Ya, kalau yang di durian yang salah itu Ucok, kalau yang di sini bukan Yesus yang salah saudara, pohon yang salah, siapa suruh nggak berbuah. Ya kan, karena apa? Yesus itu pengen lihat buah, dia pengen menikmati buah. Nah makanya komsel hanya sekedar komsel kalau komsel itu tidak berbuah. Nah konteks buah dalam komsel itu adalah menghasilkan jiwa, menjangkau jiwa, menginjil. Bagaimana komsel itu jadi berkat bagi komunitas lain. Itu konteks buah dalam komsel. Nah makanya kita mesti arahkan komsel kita bukan hanya sekedar kumpul-kumpul setiap hari Jumat, setiap hari Selasa, tidak. Tapi kita arahkan mereka memiliki satu kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada penjangkauan jiwa. Mereka harus punya target bagaimana menjangkau orang-orang yang belum terlibat dalam komsel masuk dalam komsel. Dan itu ada di tahap penginjilan. Dan yang kelima, ya, dan yang terakhir, itu adalah tahap multiplikasi. Ya, di dalam tahap multiplikasi ini, komsel masuk dalam masa pembiakan, masa melahirkan komsel baru. Bukan hanya sekedar melahirkan anggota komsel, tidak, tapi komsel baru. Komunitas sel telah siap untuk merintis komunitas sel yang baru. Fokus tahapan adalah pada pertumbuhan di mana setiap anggota komsel memikirkan apa yang harus saya lakukan supaya komsel dapat berlipat ganda. Ya. Jadi komsel kita itu merupakan pabrik dari pemimpin-pemimpin kelompok sel yang baru, komunitas sel yang baru. Ya. Jadi komsel kita itu menjadi satu cetakan pemimpin-pemimpin komsel yang baru. Jadi bukan hanya sekedar begitu aja. Ya kan? Sudah 10 tahun komselnya nggak menghasilkan. Ya. Nggak menghasilkan. Nah, kita sebagai pemimpin mesti mengarahkan, saudara. Mesti mengarahkan mereka, ayo menjadi pemimpin komsel yang baru, menjadi pemimpin komsel yang baru. Dan kalau bisa saudara, satu keberhasilan komsel kalau semua anggota komselnya menjadi pemimpin komsel yang baru, itu luar biasa. Ya. Nah, di tahap ini tahap multiplikasi. Nah, makanya saudara, ada beberapa gereja yang jemaatnya sangat banyak sekali. Karena ini yang terjadi. Komselnya bermultiplikasi. Dan dari situ ya banyak yang dimuridkan, banyak yang diajar, kemudian menjadi jemaat lokal. Ya. Terlebih mereka diajar di situ menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tahapan ini saudara, 5 tahapan ini kita mesti pahami bersama. Ya. Ingat, hati-hati di tahapan yang kedua, masa transisi. Karena di masa transisi itu masa masa daruratnya saudara. Ya, masa warningnya, masa berhati-hati. Tapi minimal saudara, dengan pelajaran ini kita tahu, oh iya, ketika saya buat komsel, nanti tahapan-tahapan ini yang terjadi dalam komsel saya. Nanti kita ajarkan saudara pada pemimpin-pemimpin komsel di gereja kita. Kalau kita buat komsel baru, pasti ada 5 tahapan ini yang terjadi. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dan diri kita. Ya, kita juga mesti siapkan ya diri kita untuk bisa bermultiplikasi, menjangkau jiwa. Kadang-kadang saudara, ya kita nggak siap juga dapat jiwa, ya begitu kan? Kita doa cari jiwa, doa keliling, gitu kan? Hati-hati, ini yang terjadi saudara. Ya, saya nggak bilang di satu gereja, tapi ini banyak terjadi.
Kita berdoa cari jiwa, puasa cari jiwa, doa keliling cari jiwa. Jiwanya datang, masuk dalam komsel. Ketika jiwanya datang masuk dalam komsel, tersakiti dia di komsel. Akhirnya balik lagi, saudara. Ya, kita berdoa cari jiwa, Tuhan kasih jiwa. Kita tenang jiwanya dengan sikap dan perbuatan kita. Hati-hati. Ya, makanya ini kita harus concern, saudara, sehingga pola atau siklus ini terus terjadi. Multiplikasi. Nanti ketika sudah multiplikasi, muncul komsel baru, nanti tahapannya mulai dari tahap 1 lagi. Dan itu terus yang terjadi. Ya. Baik, saya pikir itu saja yang saya sampaikan dalam pelajaran yang ke-7, tingkatan dalam kehidupan komunitas sel. Tuhan berkati kita semua, selamat melayani dan mempraktekkan. Tuhan berkati.